Selamat pagi anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja. Bapak bangga kalian masih terus semangat belajar di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita. Kali ini kita akan belajar tentang konsep mall, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih lanjut, kita akan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kegiatan pembelajaran hari ini, supaya anak-anak kami semua dapat memahami materi yang diajarkan, terutama tentang konsep mall yang cukup sulit ini. Yang percaya dalam pimpinanmu, mereka semua dapat memahami setiap materi dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa syukur, haleluya, amin. Berikut adalah tujuan dan materi pembelajaran untuk materi konsep mall ini. Coba diperhatikan. Yang pertama, tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan pengertian mol sebagai satuan jumlah zat, serta yang kedua, kalian dapat mengkonversikan jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, dan volume zat. Sedangkan untuk materi pembelajarannya adalah yang pertama, konsep mol, yang kedua adalah hubungan mol dengan jumlah partikel, yang ketiga hubungan mol dengan massa molar, yang ketiga hubungan mol dan volume molar zat, dan yang keempat adalah hubungan mol dengan pemolaran dari satu larutan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang konsep mol, bagaimana mengkonversinya dari satu satuan kepada satuan yang lain. Contoh, bagaimana menghitung massa jika diketahui volumenya. Setelah itu kalian akan mempelajari beberapa soal latihan yang ada, dan setelah itu minggu depan kalian akan mengikuti kuis tentang konsep mol ini. Konsep mol menyatakan hubungan persamaan antara jumlah mol, jumlah partikel, massa, molaritas, dan volume. Mulai konsep mol, kalian dapat mengetahui nilai yang sama antar satuan, misalkan jumlah partikel dan molaritas atau bentuk lainnya. Satu mol sendiri didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat itu sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram atom karbon C12. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu bagaimana hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel. Dinyatakan bahwa jumlah partikel adalah jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro sendiri adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Dengan demikian, maka dapat kita ketahui bahwa 1 mol besi mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi, di mana penyusunnya adalah atom. Bagaimana dengan H2O? Dengan rumus ini, kalau H2O-nya 1 mol, kita juga ketemukan bahwa 1 mol H2O juga mengandung 6,02 kali 10 molekul air. Tetapi 5 mol CO2 mengandung 5 dikali 6,02 kali 10⁻23, yaitu 3,01 kali 10⁻24 molekul CO2. Sedangkan kalau 0,2 mol hidrogen juga mengandung 0,2 kali 6,22 kali 10⁻23, yang hasilnya 1,204 kali 10⁻23 atom hidrogen. Nah, bagaimana untuk H2SO4? Jika terdapat 5 mol atom H2SO4, berapa jumlah atom masing-masingnya? Setelah kita dapatkan jumlah molekulnya dengan cara 5 dikali partikel Avogadro, yaitu 5 kali 6,02, dapat 3,01 kali 10⁻24, kita akan temukan jumlah masing-masing atom dengan sesuai atom pada 1 mol. Sehingga kita dapatkan jumlah atom H 2 kali 6,2 kali 10⁻23, S-nya 1 kali 6,2 kali 10⁻23, O-nya 4 kali 6,2 kali 10⁻23. Bagian kedua, hubungan jumlah mol dengan massa. Perhatikan, kemarin kita sudah belajar tentang AR dan MR. Maka, massa dari suatu molekul atau suatu atom tinggal dikalikan dengan
antara mol dikalikan dengan AR atau mol dikalikan dengan MR. Jika dia atom dikali air, jika molekul dikali dengan MR. Sebagai contoh, 0,1 mol urea memiliki massa, maka yang kita hitung pertama MR urea. Seperti cara yang telah kita pelajari kemarin, MR urea dapatnya 60. Sedangkan massanya berarti 0,1 dikali 60, sehingga didapatkan 6 gram. 0,1 mol urea adalah 6 gram. Selanjutnya adalah hubungan mol dengan volume, khusus yang non-STP. Volume sesuai hukum garis ideal bisa dihitung dari nRe per P, di mana N adalah mol, R tetapan yang nilai 0,082, T adalah suhu dalam Kelvin, dan P adalah tekanan. Untuk kondisi yang sama, volume 1 dibandingkan volume 2 sama dengan N1 dibagi dengan N2. Ingat, kondisinya adalah suhu dan tekanan yang sama. Sehingga kalau dalam keadaan yang sama, 1 liter nitrogen punya jumlah mol yang sama dengan 1 liter oksigen. Jika suhu dan tekanan berbeda, maka perbandingan tersebut tidak dapat berlaku. Sedangkan kalau dia kondisinya adalah STP, standar temperature and pressure, yaitu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm, volume bisa dihitung dari jumlah mol dikali 22,4 liter per mol. Kalau 1 mol berarti 22,4 liter. 2 mol berarti 44,8 liter. Dan seterusnya. Kondisi yang mirip adalah RTP, yaitu pada 25 derajat Celcius atau room temperature and pressure. Nilai volume molarnya adalah 24 liter, bukan 22,4. Terakhir adalah jumlah mol dengan molaritas. Diketahui hubungannya, molaritas sama dengan gram per AR atau MR kali 1000 per volume. Atau lebih sederhananya, ternyata molaritas adalah mol dibagi volume dalam satuan liter. Dari sini juga kita dapat ketahui massa satu zat yang ada dalam satu larutan jika diketahui molaritas dan volumenya. Demikian konsep mol yang Bapak sampaikan. Silakan berlanjut kepada bagian selanjutnya, yaitu untuk latihan. Selanjutnya, silakan coba kalian perhatikan contoh soal yang bagikan di grup lain atau WA atau di Google Classroom. Dan setelah itu, kalian berlatih dengan soal-soal yang akan Bapak berikan. Terima kasih buat perhatiannya, selamat berjuang.